Ya tentunya ya dengan banyak beredarnya narkoba di Bali pasti akan terdampak dengan pariwisata, berarti karakter orangnya. Nah makanya tadi saya ngobrol-ngobrol sama Jenderal, kalau orang sudah make itu apalagi mengedar tuh pasti memakai kan. Nah otomatis mungkin dia lebih percaya diri, mungkin dari sifat-sifatnya jadi berubah. Nah harapan saya ya untuk Bali ya semoga kedepannya bisa step by step bisa hilang lah atau dikurangi dulu untuk menjaga bagaimana pariwisata di Bali biar tidak tercoreng itu sih dari. Halo guys, kita baru sampai di BNN Provinsi Bali. Pagi ini jam 10 kita akan podcast dengan Kepala BNN Provinsi Bali. Oke guys. Misalnya gini, saya ambil ini. Ya. Berarti kan harus bayar 2.000 dong. Iya, betul. 2.000, kalau nggak usah bayar nggak apa-apa. Nggak boleh. Kan kejujuran. Tapi kalau memang ini kantin kejujuran, kenapa ada CCTV? Biar terpantau. Tapi selama ini sih mereka baik-baik aja. Ini ada yang saya lihat di Pasar Ubud. Pasar Ubud dagang kopi kejujuran namanya orang. Nah di Ubud di Pasar Ubud tuh, Pasar Seni Ubud tuh ada dia jualan kopi, taruh termos, taruh gula, kopi, gelas plastik itu kan. Nah terserah dia mau bayar mau nggak masalah. Gelas yang kayak ini. Ya. Orang naruh uang di sini langsung 5.000, 10.000. Beramal ya. Iya. Ditoples. Itu luar biasa. Ada yang lebih kan gitu. Tapi kalau Krisna buat warung kejujuran habis dong. Wah, iya benar. Sendiri pribadi tahu nggak dampak buruk atau bahaya seseorang itu menyalahgunakan narkoba, Haji? Ya tadi apa yang disampaikan Jenderal, ternyata varian obat terlarang tuh banyak ya. Ngalahin produk kue kita ya. Iya, kalau kue kita ada 14 varian, ini mungkin hampir lebih dari 14. Iya, bisa lebih. Karena tadi yang disampaikan apa itu ya? Banyak sekali ya. Nah kalau bicara lagi penyalahgunaan narkoba ya jujur ya kalau saya pribadi sampai saat ini boleh dikatakan bersih lah. Bersih. Nah, karena dan saya bersih. Tetapi kan di sini saya membawahi 2.500 karyawan. Dari 2.500 karyawan itu, ya saya yakin 1-2 kan ada yang kemarin tahun lalu ya. Ya ada yang pakai lah kan gitu. Nah, artinya dari situlah saya akhirnya belajar banyak dari karyawan yang ada 1-2 yang kena ya dengan karyawan kita 2.500. Akhirnya di situ saya minta terima kasih kepada Jenderal, saya minta sosialisasi dari BNN, dan bulan lalu dari staf Jenderal dari BNN udah ada beberapa outlet yang udah dikasih sosialisasi penyuluhan termasuk tes urin. Ya harapan Ji ya Jenderal kalau nggak keberatan kami minta seluruh outlet kami biar dites urin. Ya untuk menunjukkan kalau memang dia terbukti ya kita akan keluarkan. Dampaknya apa nih Haji terhadap industri pariwisata khususnya untuk usaha di bidang haji ini? Ya tentunya ya dengan banyak beredarnya narkoba di Bali pasti akan terdampak dengan pariwisata, berarti karakter orangnya. Nah makanya tadi saya ngobrol-ngobrol sama Jenderal, kalau orang sudah make itu apalagi mengedar tuh pasti memakai kan. Nah otomatis mungkin dia lebih percaya diri, mungkin dari sifat-sifatnya jadi berubah. Nah harapan saya ya untuk Bali ya semoga kedepannya bisa step by step bisa hilang lah atau dikurangi dulu untuk menjaga bagaimana pariwisata di Bali biar tidak tercoreng itu sih dari. Peran masyarakat juga sangat penting ya. Artinya kalau kita tidak bisa semata-mata menyerahkan sepenuhnya kepada BNN, pada Polda. Nah, peran masyarakat sangat penting untuk kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan di desa, dari masyarakatnya, dari kepala desanya, babinsa itu biar melaporkan kan gitu ya. Karena kalau semua diserahkan semua ke BNN atau ke kepolisian tentunya tidak akan mungkin ya. Nah, makanya yang paling penting adalah buat saya adalah peran masyarakat. Nah di samping itu juga bulan lalu juga saya udah sama Kapolres Gianyar, Kapolres Buleleng kita udah sosialisasi tentang narkoba. Iya, kita diam-diam ini udah kerja loh.
jadi ikut membantu mensuarakan, Iya. memkampanyekan bahaya Iya, narkoba. kita bulan gitu lalu ya mengundang Luar biasa masyarakat. sekali, Iya. Haji Krisna memang. Seperti yang dikatakan tadi sama Ji Krisna bahwa dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini kan tidak hanya BNN dan Direktorat Narkoba yang bisa melakukan pencegahan ini. Tanpa ada dukungan masyarakat, tanpa ada dukungan instansi pemerintah yang ada di wilayah itu, instansi terkait, dan termasuk juga para pengusaha, apakah itu swasta, BUMN ya, kemudian juga mungkin dari stakeholder yang ada di situ, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mustahil itu bisa terwujud secara maksimal gitu. Jadi harus mendapat dukungan dari semua pihak, semua elemen yang ada di wilayah kita di sini. Tanpa adanya itu, karena kita juga terbatas personil, terbatas anggaran juga, perlu ada dukungan juga berupa finansial maupun dukungan-dukungan yang lainnya. Kalau dari Aji nih, kira-kira melihat generasi muda pada saat ini, Aji, kira-kira bagaimana peran generasi muda terhadap Bali untuk menjaga Bali itu tetap aman? Mungkin saya tambahkan sedikit ya, peran orang tua juga sangat penting ya. Peran orang tua juga sangat penting, kan kita sebagai orang tua pasti punya anak ya. Contoh saya punya anak 4, ya mudah-mudahan sih sampai di saat ini saya minta kamu segera tes urin gitu. Nah kadang-kadang saya takut-takutin anak saya, kamu kalau pulang malam kamu harus tes urin. Ya Haji, kapan aja mau tes urin siap gitu. Nah kadang-kadang anak-anak itu perlu kita dikasih sok terapi dulu gitu. Nah makanya ya saya akan karena ini undangan kedua di podcast untuk menindaklanjuti bagaimana pencegahan narkoba dan penggunaan narkoba termasuk juga pengedaran narkoba ya. Saya sebagai orang tua saya akan menunjukkan membuktikan mungkin dalam waktu dekat anak-anak saya ajak tes urin termasuk juga karyawan. Ya. Artinya lebih baik sedikit bicara tetapi kita tunjukkan dengan nyata gitu.